Shalom, selamat siang. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang saya PJ Merjana Etolem SPD, asal SMA Negeri Relasi. Saya Yasin Tanilo SAG, asal SMP Negeri Tugu. Saya Ani Marcelina Paon, SPD dari SMP Negeri Tugu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstruktual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, coache. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Baik, selamat siang Pak Hesjen. Selamat siang Ibu Yasinta. Oke, bagaimana kabar? Kabar saya baik, sehat untuk hari ini. Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat. Amin Ibu. Ya. Oke, baik Bapak. Saya ada mendengar bahwa hari ini Bapak akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Ani, benar Ya, kan? benar. Kami memang sudah persiapkan waktunya, tinggal bagaimana kami eksekusi. Bagus ya. Ya, oleh karena itu maka sebelum kita memulai dengan proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach atau Ibu Ani nanti. Oleh karena itu, sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam observasi saya. Biar Bapak juga tahu nantinya untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu seperti apa. Siap ya. Baik ya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi, dan tentunya juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya juga dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak dan Ibu Ani nanti ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Siap ya. Jadi itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan bagi saya untuk mengamati Bapak. Apakah bisa dipahami? Baik, saya paham untuk apa yang sempat tadi ini, jadi saya perlu siapkan diri. Oke, baik Bapak. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk percakapan coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa kok? Siap, saya siap Ibu. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan Bapak nanti? Baik Ibu, jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu sendiri, ada 3 hal penting selaku penilaian atau kompetensi yang dimiliki seorang coach. Itu yang pertama terkait dengan kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga hal ini saya memilih 2 yang menjadi hal penting untuk saya bisa pakai dalam kegiatan coaching nanti, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat berbobot untuk kami bisa mengukur kemampuan kami selaku coach seperti itu. Oh ya, jadi dari ketiga itu Bapak hanya memilih 2 ya? Saya memilih 2. Hanya memilih 2 sebagai kompetensi spesifik yang akan Bapak tingkatkan. Ya. Oke, baik. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci agar bisa menggali masalah dari seorang coach yang kita ingin mencarikan solusi untuk dia.
Baik Bapak, pertanyaan terakhir tentang indikator tujuan ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini. Jadi kira-kira yang menjadi tujuan dari proses coaching ini apa ya Bapak? Bagi Ibu, jadi tujuan dari coaching ini memang tentu itu punya maksud Ibu. Jadi kami selaku coach ini bagaimana kami mengetahui keadaan kami atau kemampuan kami, dan selanjutnya kami ketika menemukan persoalan yang kami alami di kelas itu, hal ini perlu kami diskusikan dengan teman atau selaku supervisor kami untuk mengetahui keadaan yang terjadi atau kami alami, sehingga nanti ke depan itu kami memperbaiki kinerja kami yang lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Oke, baik, bagusnya luar biasa Bapak. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan prosesnya meliputi alur tirta, yaitu ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti, itu yang kita harapkan. Siap. Baik Bapak, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya saya mempersilahkan Bapak untuk bisa melakukan percakapan coaching dengan Ibu Ani. Saya berharap semoga proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian atau keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik Bapak, sudah siap? Saya sudah siap Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak, selamat melaksanakan. Selamat siang Ibu, terima kasih waktu ini saya oleh. Selamat siang Pak Hesjem. Selamat siang Ibu Ane, silakan dulu Ibu. Iya baik, terima kasih Pak Hesjem. Iya. Bagaimana Ibu? Kabar baik Pak Hesjem. Saya ingin menyampaikan masalah yang saya hadapi pada saat saya mengajar di kelas, dengan tujuannya adalah peserta didik yang tadi sedang saya mengajar itu ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya? Iya. Jadi saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada Pak Desjem bagaimana bantu saya untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Kira masalahnya apa Ibu? Sehingga mungkin saya bisa kasih solusi yang mungkin bisa membantu Ibu ke depan. Masalahnya seperti yang tadi saya sampaikan, Ya. bahwa saya mengajar itu ada beberapa peserta didik yang tidak aktif Pak Desjem. Tidak aktif. Ya, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya juga merasa bingung bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jadi saya kesini minta solusi dari Pak Hesjem untuk membantu saya. Baik Ibu, jadi setelah saya mendengar persoalan yang Ibu alami dan sampaikan kepada saya, memang saya juga merasa bahwa benar juga ada peserta didik yang tidak hanya sebatas untuk mereka sukses, tapi ada juga tidak sukses Ibu. Jadi mungkin kira-kira hal apa yang mungkin membuat mereka atau faktor penghambat apa sehingga mereka sendiri tidak aktif dalam proses pembelajaran Ibu? Faktor penghambat itu ada beberapa peserta didik itu yang mereka mungkin karena tidak bisa menghitung, sehingga dalam kegiatan itu mereka tidak aktif. Jadi mereka lebih banyak cuek dengan mata pelajaran yang saya. Oke, baik Ibu, jadi mungkin tadi setelah Ibu sampaikan persoalan itu satu hal karena mereka tidak mungkin suka dengan ilmu hitung. Nah, memang betul Ibu, ilmu hitung ini terkadang juga anak jenuh. Nah, paling tidak seorang guru ini ada teknik-teknik yang bisa mereka bisa buat supaya nanti penyerapan dalam mata pelajaran tersebut itu bisa mereka dipacu, anak-anak dipacu untuk jadi mengerti. Nah, mungkin tadi saya lihat jangan sampai Ibu penerapan metodenya mungkin yang sampai ceramah-ceramah, apakah diskusi atau apa yang lain guru diterapkan secara maksimal sehingga peserta didik ini ada yang efektif optimal belajar, ada juga yang murah, jadi pasti dampaknya begitu Ibu. Nah, mungkin Ibu harus dengan ke depan itu metode apa yang perlu diterapkan. Iya baik Pak Hesjem, saya terapkan di dalam kelas itu ada selain dari metode diskusi, dan juga saya menayangkan video pembelajaran. Dari situ
mereka ada beberapa siswa yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi ada beberapa yang belum karena mungkin dengan hitungan yang belum maksimal. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi ini saran saya Ibu, kalau memang seperti itu masalah itu pasti akan kembali seperti itu. Nah, tapi kalau memang mengurangi masalah berarti teknik dengan cara pembelajaran atau penerapan metode itu mungkin tadi yang ada tadi saya sampaikan itu masih kurang. Ibu cari lagi yang lebih kreatif. Karena sekarang penerapan kurikulum merdeka ini anak-anak ini lebih banyak aktif, bukan hanya konten yang itu tapi ada proses produk. Nah, kalau memang mereka konten tapi prosesnya tidak jalan, melihat diskusi bagaimana mereka meningkat itu, bahkan mata pelajarannya sulit lagi, mereka nanti lebih kendala. Jadi ibu harus gunakan gaya-gaya yang memacu gaya belajar mereka, minat, sehingga mereka punya karakteristik itu bisa punya, walaupun berbeda-beda tapi mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi minat dan kemampuan mereka itu seperti itu. Dari situ juga Pak SJ, saya sudah pernah mencoba model dan teknik yang sudah saya lakukan, mungkin kurang di teknik stop dengan alur kurva yang ada, dan juga teknik stop yang saya lakukan mungkin belum semaksimal yang saya terapkan. Jadi dari situ peserta didik kurang antusias. Terima kasih. Jadi seperti itu, kira-kira masih ada. Baik Ibu, jadi setelah Ibu menyampaikan persoalan yang ada, mungkin saya memberi ini satu cara lagi di depan itu Ibu, kira-kira komitmen Ibu seperti apa nanti, sehingga nanti ketika Ibu menemukan persoalan seperti itu lagi, komitmen apa yang harus dibuat atau rencana-rencana positif seperti apa, sehingga nanti ada peningkatan selanjutnya untuk Ibu terapkan mata pelajaran yang lebih bagus di hitungan itu Ibu. Ya, komitmen yang saya buat untuk selanjutnya saya akan tetap menjalankan, dan setelah dalam kegiatan pembelajaran itu saya akan melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Jadi saya tidak menunda, saya memanggil peserta didik itu setelah kegiatan pembelajaran, dan saya menerapkan pendekatan yang peserta didik tersebut. Setelah itu dan saya lakukan itu dalam hari itu juga, tidak menunda ke minggu depan atau bulan depan. Jadi peserta didik itu dia tahu bahwa yang dia lakukan itu dalam minggu ini harus ada perubahan pada minggu berikut. Jangan ditunda pendekatan saya dengan peserta didik, tetapi saya lakukan dalam waktu hari. Baik Ibu, jadi paling tidak Ibu sudah ada komitmen untuk perbaiki keadaan yang ada. Jadi harapan saya Ibu nanti ke depan itu kejadian sudah alami hari ini, jangan menunda sampai lebih lama, karena nanti Ibu masuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kan, nanti dengan sendiri Ibu melihat hal yang sama, paling tidak selesaikan masalahnya pada saat itu, sehingga nanti bisa terurus dan anak-anak itu mereka lebih gesit dalam belajar lagi atau termotivasi itu. Ya, jadi jangka waktu tadi Ibu sampaikan itu saya pikir bisa teratasi. Yang penting Ibu sendiri komitmen, jangan sampai masih menemukan hal yang sama di kelas karena tidak ada perubahan dengan cara Ibu bertindak seperti itu. Ya, baik. Jadi, saya juga bersyukur karena hari ini juga boleh ada di sini untuk kita saling berkolaborasi untuk bisa menuntaskan keadaan yang dialami. Terima kasih Pak Hesjem sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya sudah hadapi, dan saya juga sangat bersyukur dari solusi dan dari permasalahan yang ada ini saya bisa memperbaikinya ke depan dan lebih baik lagi. Oke, Ibu, baik. Jadi sebagai teman tentu saya akan membantu Ibu karena memang keadaan itu pas kita temu. Selain Ibu, saya juga pasti dapat masalah di kelas. Jadi ke depan kita akan berkolaborasi untuk tuntas keadaan yang kita alami. Karena banyak anak, banyak karakter, berarti beda profil belajar juga beda. Jadi saya kasih support untuk bagaimana kita tetap semangat kuat untuk pembelajaran selanjutnya sebagai seorang guru yang profesional. Silahkan Ibu semangat untuk ke depan Ibu. Ya, terima kasih. Saya juga ada jam mengajar, jadi saya masuk Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak Hesjem. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bapak.
Baik Bapak, dari tadi saya juga sudah mengikuti proses dari coaching tadi. Saya sudah mengamati apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan proses coaching, dan ada beberapa catatan yang sudah saya tulis di sini. Namun sebelumnya kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching ini? Iya baik Ibu, jadi setelah saya melakukan proses coaching ini itu saya merasa bahwa beban satu sudah terlepas, kemudian merasa lega, aman, dan bahkan saya juga merasa puas terkait dengan hal yang harus perlu saya selesaikan hari ini, termasuk dalam proses coaching tadi sudah selesai. Perasaan merasa lega ya, karena Iya. sudah mendampingi coach dan sudah Ya. menemukan solusi ya. Seperti itu, benar. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi, dan juga apa kompetensi atau indikator dari ketercapaian coaching itu, ketercapaian apa yang sudah diraih tadi? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching tadi berlangsung ini memang saya selaku coach ini melihat teman sebagai coach ini tentu perkembangan yang dialami itu memang dilaksanakan sesuai dengan alur cerita yang sudah dibuat sesuai dengan tahapan yang ada, dan saya percaya bahwa mekanisme itu sudah dilalui dengan baik sehingga kompetensi itu memacu dia untuk bagaimana bisa berkembang dengan tahapan yang ada Ibu. Jadi tidak merasa bahwa hal itu tidak tercapai, tapi penting dan tercapai dengan efektif dalam kelas Ibu, seperti itu. Baik Bapak. Oke, jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil pengamatan saya. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya melihat bahwa Bapak sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan. Benar Ibu. Terbukti tadi dalam komunikasi saya melihat ada hal kesetaraan. Bapak membuat komunikasi itu sampai tidak ada perbedaan. Perbedaan strata tidak ada. Yang berikut, Bapak juga sudah melakukan prinsip kreatif dan berusaha untuk menggali permasalahan dari coach dan menemukan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang disampaikan tadi, yaitu Bapak sudah mengharapkan ada dua yang tadi yang Bapak ingin tingkatkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Ya. Secara aktif itu sudah tercapai tadi. Iya, benar Ibu. Yang berikut Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan saya ini juga saya melihat juga bahwa yang paling penting yang tadi dalam proses yang saya lihat, saya menemukan bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan alur tirta. Sudah menerapkan percakapan alur tirta, di mana di dalamnya sudah ada muncul tujuan, juga ada identifikasi masalah, ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, benar. Saya lakukan sesuai dengan apa yang Iya. persiapkan. Itu dari hasil pengamatan saya seperti itu. Jadi puji Tuhan, secara umum dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Gitu, Bapak. Jadi memang luar biasa yang sudah Bapak lakukan, sudah semuanya sudah tercapai. Namun di akhir dari ini mungkin ada pertanyaan terakhir yang bisa saya ajukan, bisa ke Bapak? Siap Ibu. Boleh Ibu. Aja nanti Jadi- saya bisa mengerti. Iya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, yang belum nampak tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, jadi setelah saya melakukan proses coaching, tentu selain tadi alur tirta yang sudah diterapkan tadi kelas, memang untuk lebih berkembang baik ke depan sebagai kita sebagai coach dan bahkan juga coach, tentu mungkin kita juga perlu menyiapkan hal-hal teknis yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk bagaimana kita bisa kembangkan. Satu halnya untuk menyenangkan peserta di kelas itu Ibu, kita buat tindakan-tindakan yang masih positif terkait dengan proses mindfulness secara penuh untuk bagaimana kita pacu peserta didik, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, speaking atau hal-hal lain, sehingga nanti
peserta didik itu juga berminat untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal itulah yang nanti kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kami bisa kembangkan potensi dan bahkan di dalam kelas itu. Seperti itu. Baik Bapak, jadi saya berharap teknik ini juga bisa dikembangkan dalam diri Bapak. Siap. Agar semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya. Misalnya dalam pelayanan coaching Bapak bisa tambahkan itu teknik stop itu ketika dalam melakukan coaching bisa melakukan teknik stop sehingga bisa membuat orang yang di coaching itu dia bisa leluasa untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Saya siap melakukan yang disampaikan untuk bagaimana saya bisa lebih berkompeten lagi ke depan. Iya. Jadi saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar ke depan ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam coaching. Terutama dalam pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh untuk menerapkan alur tirta. Siap dilaksanakan. Di alur tirta itu bisa terlaksanakan terus menerus. Baik Bapak, ini proses yang sungguh luar biasa yang saya lihat. Memang proses coachingnya sangat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang bagus dan luar biasa. Semoga ini menjadi peningkatan untuk ke depan. Saya berharap juga demikian Ibu untuk bagaimana saya bisa kembangkan potensi saya setelah melakukan proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini, dan di depan pasti saya akan terapkan lebih baik lagi, bukan hanya selain saya juga mungkin teman sekerja saya atau untuk siapa di sekolah kita ini. Baik, terima kasih Ibu. Itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu waktu untuk saya. Minta maaf kalau saya menyita waktu Ibu sedikit. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Saya permisi Ibu. Ya.